tidak menjawab, kemungkinan besar dia tidak memperhatikan. Bisa saja loh kita itu lewati jalan seperti biasanya, tapi kita luput beberapa detail-detailnya. Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai. Kadang-kadang saya mikir, kenapa ya Tuhan itu kalau kerja kok nggak mau langsung gitu loh. Kok seperti saya tuh diajak muter-muter dulu. Dan pasti sifat Tuhan itu nggak bertele-tele. Kalau sampai Tuhan masih memperpanjang prosesnya, pasti ada sesuatu yang Tuhan mau tunjukkan kepadamu. Tuhan malah justru seharusnya paling kepingin kita sampai ke tanah perjanjian. Tapi bangsa Israel kenapa 40 tahun putar-putar di padang gurun? Bukan karena Tuhan mau buang waktu mereka, tapi karena mereka tidak siap. Mereka tidak siap masuk ke Kanaan. Nah, every round, setiap kali muter itu, harusnya mereka belajar sesuatu. Tapi bangsa Israel disebut bangsa yang tegar tengkuk waktu itu. Susah diajar. Punya mata melihat tapi nggak juga mengerti, punya telinga mendengar tidak memahami. Mereka itu tidak mau sungguh-sungguh fokus. Karena itu Tuhan puterin lagi. 40 tahun kemudian mereka juga belum paham. Satu-satu mati, sisa Yosua dan Kaleb yang masuk. Kenapa kadang-kadang kita bertanya, kenapa Tuhan ajak saya ke mutar-mutar gitu terus ya? Why ya? Apa ya? Itu mungkin seperti ini ya. Untung masih dikasih kesempatan lagi. Tuhan tuh ngasih kita hair. Ya betul ya, kalau bahasa orang kuliah ya, di hair ya. Apa deh? Remedy ya. Siapa di sini yang anaknya pernah remedy? Semua yang punya anak tahu, kecuali anaknya jenius ya pasti pernah remedy. Siapa di sini yang pernah kena remedy? Kita juga, sama Tuhan kita juga di remedy, terus diulang lagi. Karena Tuhan nggak mau kita lulusnya pas. Tuhan mau kita lebih dari pemenang. Bangsa Israel itu muter lagi, nggak ngerti. Tegar tengkuk, bebal hati, akhirnya mati tanpa memperoleh janji. Kalau sampai kita tuh diuji sama Tuhan, di training, nang cepat lulus, kita kemana-mana selalu susah urusan ini. Nanti kemanapun juga akan persoalan itu lagi. Putar di sana lagi. Ada orang yang mengampuni itu secara terpaksa. Tapi sekarang setelah dia sudah dewasa rohani, sekarang mengampuni jadi biasa. Dulu dikit-dikit aduh, tapi sekarang sudah bisa bersyukur selalu. Gak apa-apa lah, udah gitu biasa. Dulu orang ngomong sedikit langsung terganggu. Kita bisa galau seharian, bisa gelisah, udah gak bisa mikirin apa-apa ya, mikirin cuman itu doang. Itu aja yang merasuki pikiran. Sekarang tenang. Temennya malah justru kenal dia dulu. Loh, kamu kok enggak resah ya? Nggak apa kamu dibilang gitu. Oh, it's okay my brother. Stick and stone may break my toe, but words don't kill. Wih, ini kalau mestinya harus anak cakep. Ini pantun Inggris soalnya. Batu dan pentung mungkin bisa menemukan tulangku. Kata-kata doang. Hanya kata-kata. Emangnya bisa apa? Bisa bunuh aku? Words don't kill me. Temannya berkata, wow, ini ya kamu sekarang ya sama dulu ya. Dulu cengeng sekali, dikit-dikit. Aduh, sekarang supaya nggak usah diulang. Tunjukkan nilaimu A atau B sama Tuhan. Jangan C sama D. Jangan pas-pasan. Pahami kenapa Tuhan proses kita ulang-ulang. Tuhan suruh malaikat datang, tanya sama orang itu, hai anak manusia, kamu lihat gak? Nanti waktu on the way ke sini, nggak bisa jawab. Kemudian dia membawa aku kembali menyusul ke sungai. Kali ini kamu harus lihat ya, supaya nggak diulang lagi, menyusul lagi. Jadi kuasa transformasi dari Roh Kudus itu tidak semuanya instan. Ada yang instan, baik itu secara fisik, namanya kesembuhan ilahi. Ada orang yang berubah langsung karakternya 180 derajat,
Jangan salah derajat-derajatan 360 berarti kembali seperti dahulu. Aku masih seperti dahulu. Ya kan? Namanya Saulus tiba-tiba jadi Paulus. Penganiaya jemaat menjadi pembangun gereja. Nggak main-main. Kalau Roh Kudus ubah ya, itu nggak pakai bulan. Langsung dong Anda baca di Kisah Rasul. Dia tunggu 3 hari, tunggu Ananias itu, dia buta dulu. Tumpangin tangan setelah dibaptis, langsung Saulus jadi Paulus. Nggak perlu pakai lama, langsung di Damsyik. Dia membela kekristenan, membuat pusing orang-orang Yahudi dan imam-imam kepala. Ini kan orang yang kami tugaskan. Orang Kristen pun jangan itu ketakutan. Jangan-jangan imposter kali orang ini. Mereka belum yakin kalau Saulus tuh sungguh bertobat. Saking perubahannya begitu dahsyat. Tapi ada pula kuasa transformasi Allah dalam pekerjaan Anda, dalam kehidupan Anda, dalam kerohanian, dalam kehidupan kita. Itu yang terjadi semi manual, semi otomatis, menunggu gimana kita diajak kerjasama sama Roh Kudus. In 200 meters, turn left. Itu bekerja secara tahapan atau through stages, atau ada sebuah, meskipun transformasi hasil akhirnya akan beda, perjalanannya itu sama Tuhan dibentuk pelan-pelan. Karena Tuhan itu tidak tergesa-gesa untuk memberkati, Turn left. berkat gampang dan mudah. Tuhan itu lebih terburu melihat hatimu diubahkan dalam kemuliaannya. Tuhan lebih ingin melihat paras wajahnya itu loh, like father, like son itu, sehingga orang bisa berkata orang Kristen itu beda. Sehingga orang bisa lihat Tuhan dalam hidup Anda itu jauh lebih penting bagi Tuhan Yesus. Anda berkat semua yang di sini ya, apapun itu. Mau sembuh kayak, saya percaya dan saya rindu dan saya sangat suka cita ketika melihat seseorang secara fisik disembuhkan. Tapi saya juga harus ingatkan bahwa nanti orang itu cepat lambat akan mati lagi. Suatu hari kita semua akan meninggal dunia lah. Yang kekal itu adalah perubahan sifat. Itu yang akan kita bawa sampai ke surga. Itu sungguhan, itu yang disebut dengan crown of righteousness, mahkota kebenaran. Itu sifat mahkota kebenaran. Saya nggak mau kalau di surga dipakai mahkota sungguhan terus menerus kemana-mana. Berberat lah. Meskipun di surga nggak perlu tidur, kalau berbaring pakai mahkota, nggak mau saya. Mahkota itu nggak tentu mahkota beneran. Mahkota itu bicara tentang sebuah glory yang melekat, kemuliaan atau kebenaran yang melekat pada orang itu selama-lamanya. Kalau Anda lihat dunia pejabat, ya, atau Turn left. pakai macam-macam semuanya sampai rompi-rompinya itu semua itu gagah perkasa. Tapi ketika lewat satu yang pakai safari, nggak ada pakai macam-macam itu, senjata pun nggak bawa, semua hormat. Siap komandan, siap komandan. In 500 meters, turn left. Dia nggak pakai mahkota, nggak pakai uniform seragamnya, nggak pakai semua, angkat semua peluru ini itu, nggak pakai. Tapi sudah melekat padanya, namanya jenderal. Udah melekat. Kalau disebut mahkota kebenaran, please understand, itu sifat yang melekat pada kita, yang membuat semua di situ malaikat pada siap. Ketika orang-orang itu berjalan di jalan dari emas dan mutiara, di jalan yang terang, itu yang Tuhan mau bentuk di dalam dirimu. Berkat di dunia ini semua murahan, bisa datang bisa pergi, bagi Tuhan itu nggak masalah, dan semua itu akan kau pegang. Kau tak membawa apapun juga saat kau kembali ke surga. Ini yang Tuhan mau kerjakan. Saya ingatkan kepada Anda, transformasi pasti terjadi dalam alam fisik dan realita juga, tetapi Tuhan ingin transformasi terjadi di dalam alam yang tidak kelihatan, yaitu in your inner man, di dalam manusia rohmu, di dalam dirimu. Itu yang Tuhan bentuk. Gereja kita sekalipun besar jumlahnya, tapi kita kejar sampai di unsur terkecil. Setiap orang CG belum. Siap orang, ayo pergi ke welcome lounge. By the way, sekalian saya umumkan, barang siapa yang pertama kali hadir di sini, nanti jangan lupa untuk ketemu kami di welcome lounge di ruang kaca di sebelah kanan, ya. We're not satisfied hanya dengan attendance.
Kami ingin melihat, bukan hanya Anda dirubah. Emangnya gue salah apa? Something wrong with me, tak? Kalau saya harus diubah di one? No. Dengan hadirnya Anda juga, Anda akan mengubah orang lain. Bukan hanya dalam bentuk konflik. Bukan itu yang diantisipasi, tapi kita siap. Karena dibentuk Tuhan itu selalu di gunung dan di lembah. Tetapi maksudnya besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Anda tidak bisa bertumbuh sendirian, dan orang lain tidak bisa bertumbuh tanpa Anda. Dengan hadirnya Anda akan ada satu masa anugerah di hidupmu dan di hidup orang lain. Jadi, yang pertama kali hadir tadi, welcome lounge ya, supaya Anda ditemukan. Transformasi yang seperti itu, Tuhan ingin lihat perubahan dalam sifat kita. Kemudian Ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai, diajak balik untuk lihat. Oke, balik ya, fair ya, remedy. Tapi this time remedy you must see, kamu harus lihat. Oke, mungkin karena tadi kan perjalanannya dia terlalu fokus ke prosesnya gitu. Orang itu kalau mengalami proses, apalagi proses berat, udah nggak bisa ingat. Biasanya orang kalau sudah terlalu preoccupied, sudah terlalu konsentrasi penuh ke sesuatu, hal-hal lain itu hilang di hidupnya. Banyak potensi itu bukan sengaja diaborsi, tapi banyak potensi itu yang otomatis tidak berkembang karena dia terlalu fokus ke situ. Makanya orang kalau punya masalah dihadapi Turn left. dia tidak punya community dan dia tidak punya yang namanya support system yang bagus. Nanti biasanya setelah dia keluar dari masalah itu punya masalah baru. Hal-hal lain yang dia abaikan, yang dia neglect, selama dia fokus ke masalah itu, satu-satu mulai runtuh hidupnya. Itulah sebabnya orang kalau tidak punya kehidupan yang round ya, yang bulat. Saya bicara kehidupannya bulat gitu. Kehidupannya itu bukan pipis satu dimensi. Tidak sedikit suami istri yang fokus malah justru berhalakan. Loh, saya ngomong gini hati-hati ya. Kita bisa berhalakan apapun juga. Berhala zaman ini itu bukan hanya seperti berhala zaman dulu yang dibuat, yang diukir oleh tangan. Berhala zaman ini bisa juga hobi, cita-cita, bisa juga keluarga kita. Dari sejak kecil kalau saya didik, saya dan istri saya didik anak-anak, saya sudah beritahu, kami sudah komitmen dulu, anak tidak akan menjadi nomor satu di hidup kami. Kristus. Setelah itu anak they come after, setelah kami suami istri. Karena itu anak-anak tahu bahwa Papa Mama untuk supaya bisa jadi orang tua baik, kami pernikahannya harus utuh. Ada di sini anaknya yang sampai umur ya ini mungkin agak ekstrim, sampai umur 10 sampai umur 12 masih tidur di tengah-tengah papa mamanya. You think that would be the best education? No. Semua yang Tuhan lakukan, misalnya kita besarkan anak, itu harus keluar dari pernikahan sehat. Pernikahan Tuhan berikan sebelum kita beli anak. Sebelum pernikahan, Tuhan juga sudah. Sebelum pernikahan atau apapun juga, selalu ada Tuhan yang utama. Bagaimana kita bisa menjadi suami yang baik kalau kita tidak menjadi orang Kristen yang utuh dulu? Makanya, pernikahan tidak boleh merampas hubungan kita dengan Tuhan. Justru orang-orang yang punya hubungan dengan Tuhan itulah yang membangun pernikahan yang sehat. Anak-anak harus tahu bahwa Papa Mama harus menjadi suami istri yang utuh, baru bisa membesarkan kamu. Anak-anak sudah tahu. Makanya itu dulu kalau saya sama istri saya, anak-anak masih kecil, kami mau pergi ngedate gitu ya, berdua, diusahakan mesti ya, harus ada seminggu sekali kita pergi berdua. Anak-anak tidak lo dari kecil mereka tahu go ya, diberkati go mami daddy jam berapa pulang. Tapi ya lucu, waktu kecil kita baru pergi udah diteleponin. Terus biasanya kakaknya yang lebih tua dia bilang, jangan telepon terus mami daddy dong, jangan telepon mama terus. Iya. Tapi kami pulang pasti kami untuk senangkan mereka. Biasanya kami pulang juga. Makanya itu saya selalu kasih saran untuk pasangan-pasangan muda, jalan-jalan dulu. Nanti kalau sudah punya anak, jalan-jalan itu pasti mikir anak. Jika pulang mesti lebih early, lebih awal.
Lalu habis itu tin anak-anak udah keluar zaman dulu masih kecil keluar pengen masuk lari kadang main piamanya ada muter-muter drive keluar kan dan sebagainya. Wah, happy banget. Ujungnya anak-anak yang kena getah indah, anak-anak yang merasakan. But remember my friend, Tuhan itu bergerak, air itu selalu mengalir dari bait suci dulu, dari hadirat Allah, dari personal prayer, your personal relationship with God, hubungan pribadimu dengan Tuhan, baru mengalir keluar. Dan dia selalu dari tumit dulu. Tuhan itu tertib, lalu ke lutut, lalu habis itu ke pinggang, lalu berenang. Ada prosesnya, jangan di-bypass. Bukan kekristenan itu penuh peraturan, bukan. Tapi kekristenan itu tertib. Dia coba ya, orang kalau sudah tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan, pelayanan juga kita bermaker jadi sincang. Semua bawa masalah, bawa getah, semua banyak volume turun saja. Keruh. Ada orang tua, suami istri kalau nggak sungguh-sungguh ya, nanti lihat ya, nggak sungguh-sungguh bangun pernikahannya dulu. Baru setelah itu anak-anak. Nanti lihat ya, kalau anak-anak sudah besar, sudah lulus semua, sudah menikah semuanya, itu suami istri seperti strangers nanti ya. Halo, what's your name? Gak kenal. Banyak orang yang masalah pernikahan itu later years, bukan sekarang. Later years. Coba nanti kalau pekerjaan sudah tidak banyak, jangan sampai siapa orang yang kok nggak kenal pada suaminya atau istrinya. Saya nggak tahu kenapa kalau saya dibawa ke sini ya. Saya nggak ada rencana ngomong pernikahan loh. Tapi saya rasa saya perlu ngomong ini. Saya rasa ini akan jadi jawaban buat beberapa orang. Dia disuruh kembali lagi menyusul tepi sungai. Ayo sini, balik. Balik ini bukan kekalahan, tapi kali ini waktu dia mengalami prosesnya itu, dia terlalu fokus ke prosesnya. Tapi sekarang setelah dia sudah melewati hingga air itu menjadi genangan, bukan menjadi genangan tapi menjadi sungai di mana mereka berenang, maka sekarang dia dibawa lagi kembali ke tepi sungai itu. Mari kita lihat kuasa transformasi Tuhan dalam perjalanan pulang ayat 7. Sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon di sebelah sini dan di sebelah sana. Mungkin Yeskiel waktu dibawa lagi ke ground zero lagi. Tadi kan sudah di tumit, lutut, pinggang, berenang. Balik lagi ke tempat yang dangkal. Waktu dia kembali lagi ke tempat yang dangkal itu, on the way back, Anda lihat ya, dalam perjalanan pulang. Jadi ini arahnya sudah beda. Lihat ya, ini ke sana ya, coba ya. Andai kata saya mulai renangnya dari sini, masuk ke swimming pool atau kolam renang anak-anak kecil yang ada apa namanya, ada selurutannya. Selurutan itu apa namanya? Slide. Selurutan itu bahasa apa? Bahasa Surabaya ya. Ya, yang ada slide-nya itu. Wah, tapi setelah itu saya berenang lebih dalam lagi, lebih dalam sampai ke level Olimpiade. Waktu saya berenang tadi itu, saya fokus. Saya ngerti sekali dunia ini, karena dunia laki-laki itu susah untuk perhatian ganda. Ya, itu gitu. Makanya kadang-kadang kita cari kunci nggak tahu di mana karena di depan kita. Nah, saya fokus ke air itu, apalagi disuruh jalan setengah kilo, ronde juga setengah kilo lagi. Oke, Pak. Setengah kilo dalam air Oke, itu Pak. berat. Saya terlalu fokus ke prosesnya. Nggak lihat apa-apa. Sampai di sana ditanya sama orang sebelah situ, lu lihat apa? Nggak lihat apa-apa. Kamu nggak lihat? Ya, ayo balik. Waktu diajak balik, rutenya sama nih. Rutenya plek sama. Waktu diajak balik, loh, ada pohon. Loh, ada ikan. Loh, ternyata nggak lihat aku tadi ya. Naik mobil ke Semarang. Mungkin kita lagi Lagi, Pak. ini Penuh. tiba-tiba harus Di pojok boleh ya, Pak? Semarang. Nun, Pak. Baru pertama kali di jadwal tuh kalau bagi situ perjalanan ke sana nggak lihat apa-apa sepanjang perjalanan berdoa. Waduh, nggak lihat. Lalu waktu balik, oh ternyata di rest area ada restoran ini, ada tempat ini. Oh ternyata di sini ada makanan kesukaanku. Oh waktu balik
itu nggak kelihatan. Fokus kita nggak di sana. Itu baik loh. Kita sedang di dalam masalah atau dalam pergumulan berat, kita lagi fokusnya ke situ, ada banyak missing blessing. Paham ya? Missing blessing. Itu Tuhan akan bawa